Halo sahabatku semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sehat selalu ya kawan-kawan semua. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe biar tidak ketinggalan tentang info otomotif terjadul. Bukan terkini, terjadul. Oke, pada sore hari ini cuaca yang sangat indah. Ini saya mau buat review tentang dua mobil ya. Mobil ini juga saya jual, tapi jadi nanti kalau ada yang berminat, nanti kalau barangnya masih loh ya, kalau barangnya masih nanti silahkan hubungi nomor yang ada di bawah, nomor admin ya. Ini saya mau bikin review tentang dua mobil Escape. Ini adalah SUV cantik, ganteng, cantik yuk, ganteng yuk, gagah, dan agak tanda kutip terlupakan. Ayo ikuti videonya. Pertama kita bahas yang bapaknya dulu baru anaknya ya. Escape ini kan tahun 2001-an ya, mulai masuk Indonesia 2001, 2, 3, 4 sampai 13 kalau nggak salah. Dan yang ini adalah yang Gen 1 istilahnya yang masuk sini ya. Ini Gen 1. Jadi ini tahun 2001 hingga 2004. Mobil ini tahun 2004 yang di sebelah saya ini. Kebetulan 2004 dan kebetulan transmisinya manual. Jadi dia kalau manual dia 5 speed, kalau maticnya 4 speed. Ini mobil ini pesaingnya dulu yaitu CR-V, Nissan X-Trail, Harrier, Escudo 2.0, Grand Escudo. Nah, pesaingnya di situ. Atau mungkin BMW X3. Nah, kalau X5 ya ada sih yang versi agak besar mesinnya. Dan mobil ini ada yang mesin 2.0, 23 nya itu sudah Duratec, kemudian ada yang 30 V6. Kalau yang 23 atau 20 itu dia 4 silinder segaris. Nah, ini kebetulan yang saya bawa dua ini 4 silinder segaris, yang ini 20, yang sana 23. Kita bahas ini dulu. Untuk bodi jangan diragukan, ini mobil mobilnya tebel. Nah, walaupun apa ya, walaupun mobil ini tebal tapi tetap lincah, bobotnya berat tapi lincah. Aman, lihat mobil ini tebal. Untuk velg ini tidak originalnya, sudah upgrade rim, tapi cakep, ganteng, dan tetap safety karena penggunaan bannya juga istilahnya nggak tipis ya. Profil bannya yang ini 235/60 ya, ring 18. Dan mobil ini cakep. Nah, teknologinya sebetulnya banyak.
Cuma kalau kita bandingkan dengan mobil yang terbaru sekarang sih biasa aja. Tapi untuk di zaman ini mobil ini teknologinya sudah wow banget. Apa aja kekurangan dan kelebihannya? Kelebihannya bodinya tebel ya. Jadi dua-duanya sama. Bodinya tebel, kemudian apa ya? Untuk dalam ini lega. Nah, cuma untuk dalam ini saya kurang suka pada desain. Kalau untuk desain interior ini menurut saya relatif kalah. Relatif kalah kalau kita bandingkan dengan CR-V Gen 2 ataupun X-Trail itu lebih keren sih itu. Tapi kalau dengan Escudo 2.0 sayangnya ya 11-12 lah. Nah, untuk bahannya juga nggak begitu baik-baik amat, nggak seperti kesan mobil Amerika sih. Kalau dari sisi bahan dia ini bukan soft touch, jadi ya kayak mobil Jepangan gitu, kayak mobil Indonesiaan gitu. Kalau untuk mesin dan transmisi oke banget. Nah, untuk transmisi, nah ini dia kebetulan yang manual. Jadi kalau manual tuh rasanya ya gimana ya teman-teman, nggak usah saya jelaskan. Rasa transmisi manual ya gitu-gitu aja. Tergantung kaki Anda memainkannya bagaimana. Untuk jok belakang ini saya nggak usah naik, tapi tak pastikan jok belakang ini lebar. Jadi untuk Anda yang berbadan gemuk dengan bobot mungkin di atas 100 kg itu aman naik belakang. Dengan Anda tinggi 180 lebih itu juga masih aman untuk duduk di depan dan di belakang, karena headroomnya juga dia sangat luas. Jadi kalau ngomong masalah volume itu dia kategori yang bisa dikatakan juara sih. Nah, daripada kompetitor dia lebih baik kalau dari sisi akomodasi untuk volume daya angkut dalam ya. Nah, kalau untuk bahan sih yang tadi saya bilang bahannya kurang begitu, bahan interior kurang begitu bagus kalau menurut saya. Untuk sisi bagasi ini menurut saya lapang. Nah, untuk ban serep dan toolkitnya ada di bawah sini. Jadi ini ada kayak meja-mejaan gini ya, di bawahnya ada toolkit sama ban serepnya. Dan apabila untuk teman-teman untuk menambah jok space baris ketiga, apabila dibelikan joknya yang kecil itu saya kira juga masuk. Jadi ini kalau mau di upgrade sih menurut saya bisa, tapi ngapain gitu loh ya, tapi bisa gitu loh. Nah, ini di atas ini kok banyak channel-channel, enggak tahu ini di atas ada channel-channelan apa ini seharusnya di sini teman-teman, ini kayak ada pembatasnya. Nah, ini sudah hilang pembatasnya, ada partisi. Nah, di sini untuk pembukaan pintu belakang ini dia, nah ini antik juga ada dua. Ini door ini berarti door bedil eklero. Door itu buka lawang, kalau glass ini berarti gelas itu berarti kocok ya. Ini. Oh, ini bisa dibuka dari sini, berarti ini gelas. Nah, ini cuma kebetulan sobekernya ini sudah mulai busuk. Oke ya, jadi kita mumet lagi. Mumet itu muter ya. Oke, untuk kaki-kaki, nah ini termasuk relatif juara juga. Untuk kaki-kakinya ini cukup durability, jadi cukup kuat untuk dari sisi kaki-kaki. Nah, untuk dari sisi lampu ini bahannya yang seri-seri ini agak jelek menurut saya, modelnya itu rodok kusem loh ya, rata saya melihat semuanya gitu. Oke, untuk bahan bumper fiber ini sama dengan kompetitornya, mungkin sama dengan punyanya CR-V atau Escudo ya, bahan body fiber ya, apa plastiknya gitu-gitu sama. Untuk platnya dia menurut saya sih tebel. Nah, untuk mesin ini ada yang ini kan seri 20, jadi dia Zeltec. Untuk perawatan sih kalau kita tahu ini nggak sulit. Jadi kembali lagi, kalau perawatan itu kalau kita tahu itu nggak sulit. Yang sulit itu karena kita nggak tahu. Nah, ini ecu ada di sini. Nah, jadi hati-hati jangan nyemprot yang bagian sini. Jadi untuk pesan saya, kalau punya mobil seperti ini nggak usah suka mandiin mesin, kotor ya wis gitu ya. Nah, untuk airflow ada di sini. Sistemnya sih mirip-mirip sama mobil Jepangan yang lain. Dan perlu diketahui bahwa untuk Mazda Tribute itu juga mesinnya sama dengan ini loh. Mesin ini kuat apa enggak? Kalau menurut saya kuat. Hasil riset kenapa? Mazda Tribute itu di daerah saya sini banyak yang pakai plat militer. Lah saya kira bapak-bapak TNI tercinta kita memakai merek Mazda Tribute kan berarti mobilku kan istilahnya kan apa ya, heavy duty ini loh. Walaupun itu nggak dipakai perang ya, tapi kan minimal motorku motor kuat ini loh. Maksudnya kan ini loh.
Jadi itu menurut saya. Kalau saya jujur saya belum pernah punya Ford Escape ataupun Mazda Tribute dalam jangka waktu yang lama. Artinya selama ini saya sering punya tapi sifatnya dagangan. Ya, untuk mesin harga spare part kalau kita pikir mirip-mirip sih sama si Grand Escudo atau apa ya, harganya di ring harga segituan lah. Nggak terlalu lebih mahal melambung atau juga nggak lebih murah atau nggak lebih mahal yang terlalu jauh. Jadi saya kira mirip-mirip aja. Nah, memang kalau untuk perawatan sebaiknya dilakukan di bengkel khusus yang Anda percaya, yang mungkin mas-masnya yang mekaniknya itu yang biasa nangani mobil-mobil Eropa, karena mobil ini ya mobil secara teknologi dia ikut USA ya, Amerika. Tapi kan orang-orang bilangnya mobil Eropa gitu, padahal mobil Amerika. Ini mobil Amerika tapi juga kalau lihat modelnya sih kayak banyak yang kayak mobil kayak Koreaan gitu. Nah, ini jadi Ford sama Mazda itu mirip ya. Jadi ini sama dengan Tribute sama. Untuk bahan bakar mobil ini saya pernah nyoba yang Matic ya, tapi ya ini kan manual. Saya jujur saya kalau mobil ini manual saya jarang punya. Yang sering dapat itu Matic. Dan ini belum saya coba dalam jangka waktu yang jauh. Kalau saya nyoba mobil itu kan pasti ratusan kilometer. Jadi tak lihat average-nya, tak lihat nol dari tangki bensin kosong ke kosong lagi. Kosong full kemudian kosong tak fully. Tak bagi hasil kilometer, tak bagi hasil bahan bakarnya yang kita beli berapa liter. Nah, jadi kalau ini saya baca teman-teman, jadi yang pernah pakai silahkan komen. Ini bahan bakarnya kurang lebih 1,7 untuk dalam kota, untuk luar kotanya dia ketemu 1,9 ke 10. Jadi kalau menurut saya bahan bakarnya mirip lah sama Kijang Innova bensin. Nah, gitu ya. Jadi kalau dibilang boros ya enggak, dibilang irit juga enggak, ya secukupan. Kenapa? Karena kan mobil ini torsinya besar dan daya muatnya juga banyak. Jadi mobil ini enak teman-teman. Secara apa ya kalau bisa bilang, secara itu loh, secara naikan dan semua mobil ini nyamannya dapat. Nah, cuma tadi ada beberapa kelemahan yang saya sebutkan tadi. Untuk kaki dia durability-nya cukup baik. Nah, untuk yang sering trouble pada speedometer itu dia kadang muncul tulisan TEF, itu ketip itu sama. Kalau yang versi ini sama gambar pengisian aki. Nah, ini saya pernah punya yang 23 itu, beberapa kali itu gambar pengisian aki itu kadang-kadang nyala. Saya kontrolkan ke tukang dinamo, pengisian dinamo AC-nya juga bagus. Saya tes pakai alat voltmeter itu pengisian dinamonya 13 lebih. Artinya kan juga 13 bisa menyentuh angka 14 volt. Itu cukup bagus, tapi tidak tahu kok masih muncul kadang-kadang itu ketip gambar aki terus mati ya, kayak gitu. Tapi akhirnya seperti itu tak biarkan sampai mobil itu tak pakai di sini beberapa, Pak Pugal dulu yang pakai itu sampai beberapa minggu, kemudian dibeli orang, dipakai orang itu beberapa tahun juga tak tanya ya dijarnya ya nggak apa-apa. Nah, tidak tahu nanti teman-teman yang pernah punya kasus di Ford Escape gambar akine ketip-ketip itu silahkan komen. Saya juga tidak tahu, tapi dipakai pembeli saya itu orang Malang sini deket ya, itu sempat berapa tahun ketemu saya lagi, tak tanya masalah itu, katanya dibiarkan juga enggak apa-apa, dipakai sampai tahunan, artinya enggak sampai pernah aki tekor gitu loh. Jadi voltasenya memang dites di voltase bagus. Dan saya jumpa mobil Ford Escape gambar akinya ketip-ketip itu tidak satu mobil ya, beberapa. Jadi gari risih neng moto gari risih, tapi ya begitulah, enggak apa-apa. Oke, saya belum, nanti aja habis ini mesin. Kemudian ini yang generasi setelah ini. Jadi gini, saya ya kok bingung aku mau review mobil loro ini. Untuk pajak ini, mobil ini pajaknya 1.850.000. Untuk PKB nya 1.850.000. Mobil ini platnya Malang kalau nggak salah ya tadi. WN ya, platnya Sidoarjo, Jawa Timur. Jadi seluruh Jawa Timur sama ya. Non progresif dia 1.850.000. Nah, untuk harga mobil seperti ini sekarang di kalau kita lihat iklan online itu, saya lihat ya ada yang 75, ada yang 85, ada yang 90, nah, ada yang 60-an tergantung ya. Untuk yang versi ini kebetulan dia manual. Kalau yang ada yang versi 4x4, dia yang biasanya 3000 cc. Dia ada sunroof, nah, limited itu dia 4x4 3000 cc. Tapi barangnya juga langka banget. Ada yang versi mesin 23 itu biasanya 2000. Nah, ini ada faceliftnya di 2005 ke 2006. Itu ada facelift. Kayak CR-V itu juga faceliftnya 2005 2006. Lampunya ada kayak
sudah pakai Proji gitu. Nah, lampunya lebih ngotak lagi, tapi secara overall lain mirip. Ada perbedaan dikit-dikit aja. Oke ya. Jadi untuk mobil ini saya kira cukup. Nanti kalau kurang sambil jalan ya. Soalnya kalau saya kan review gini kan dasarnya hanya pengalaman beli dari orang, tak coba, ada kerusakan tak benahi, tak jual. Nanti yang jual, yang pembeli saya kalau ada kurang apa-apa kan biasanya telepon saya, cerita, ngobrol, sharing kayak gitu. Nah, jadi apa istilahnya? Saya dapat informasi itu dari sharing, dari pengalaman, experience-nya. Bukan saya baca buku gini nanti nggak akurat, karena sumber-sumber yang dari buku menerangkan keadaan barunya. Nah, keadaan barunya kan tentu apik kabeh sih kan. Saiki wis digawe 15 tahun ya mesti ono sing gak apik. Sekarang ini adiknya, berarti ini Gen 1, kemudian ada facelift, kemudian ada yang 2008, ada yang tahun 2008, 2009 sudah model seperti ini. Kemudian facelift lagi 2010 ke 2013. Mobil ini tahun 2010. Ini tipe yang paling tinggi kalau saya baca. Tipenya jadi Ford ini ada XLS ya. XLS dia tidak ada sunroof. Kemudian XLT dia ada sunroof. Kemudian yang ya selain sunroof ada yang lain-lain ada ya. Cuma kegampangan ini ya, dia ada sunroof itu XLT. Kemudian yang ini XLT Limited. Nah, limited itu berarti yo pokoknya limited. Nah, bukan unlimited. Ini limited. Untuk ini Nopol B pajaknya tadi tak baca 3.300.000 berapa gitu ya. Pajaknya 3,5 lah nggak pajak gitu. Kebetulan mobil ini nopolnya cantik sih. Nah, untuk model seperti ini ini palsu ya, maksudnya palsu. Ini variasi sendiri tapi ini fungsi. Jadi dikasih dikasih pengaman kap mesin. Ini orangnya masang sendiri tapi cakep. Bahannya kayak ini? Kuningan atau apa, tapi bagus, kuat. Jadi inilah tampang depannya yang sangat sangar menurut saya. Nah, kalau ini masih original cat. Nah, ya tentu mobil ini sama yang ini berbeda. Kenapa? Karena harganya juga bedanya banyak. Kemudian sisi harga, sisi tahun juga bedanya banyak. Mobil ini 2010. Oke ya. Ini 2010. Kalau bodi sama-sama tebel ya. Nah, ini sama-sama tebel. Kok kayak kandeliku ya? Iya, kandeliki sih an. Ini enggak dempulan loh. Ini. Iya, kayak tebel yang lama, teman-teman. Iya, nah menurut saya ada selisih tebel yang lama. Berarti bener jari ini wong tua-tua itu. Gak koyo gawean lawas lain. Oke. Untuk lampu, nah karena ini masih juga tahunnya masih muda, juga masih cakep banget. Fog lampnya modelnya berbeda. Untuk ukuran ban itu sebetulnya sama, mulai yang lama sampai yang baru dia ukuran bannya sama. Cuma untuk yang ini dia belakangnya tromol. Kalau yang ini dia rem belakangnya sudah pakai istilahnya disc brake. Ini ban standar original. Nah, ban ini standar original, cuma ini profilnya dia AT itu all terrain ya. Jadi dia bisa bisa dipakai di segala medan. Nah, off-road pun off-road ringan. Nah, ini ukuran bannya 21570 ring 16. Jadi kalau bannya sih mirip-mirip sama double cabin ya, seukuran Strada itu ring 16 21570. Oke, untuk bodi kalau yang baru dia ada semacam ini ala-ala airscope. Ini juga dipakai pada Ranger, dipakai pada Ford Everest ini. Jadi sama, tribut juga modelnya juga seperti ini. Jadi kalau sampan syuting dari samping, wow, ini ada kayak apa ya? Saya enggak tahu ini apa, teman-teman. Silahkan komen, saya enggak tahu. Oke. Ya, ini yang belakang dia sudah pakai disc brake. Dan jangan tanya ABS, pastilah mobil secanggih ini pasti dia sudah pakai ABS. Oke. Belakang, desain belakang total berbeda. Jadi ini yang 2010 dia versi limited. Ini emblem-emblemnya limited. Kalau turbo ini palsu, ini kayaknya palsu tulisan itu hanya tulisan aja. Dan ini di STNK juga tertulis Ford Escape Limited dan ini bermesin 2.3. Nah, sedikit nanti masalah mesin tak ceritani lagi ya. Oh, ini knalpotnya boys banget ya. Nah, ini
Ini untuk pembukaan kaca ini, loh, kacanya masih fungsi apa? Hidrolik ya. Rapat toh. Ini untuk pintu. Oke ya. Belakang juga sama, dia 2 baris, jadi seperti CRV dan kawan-kawan. Kalau pengen nambah jok 3 baris bisa, jadi nanti nambah sendiri. Mungkin tadi dibelikan punyanya apa bisa. Nah, ini sama juga tempat ban serepnya ada di bawah sini. Nah, untuk dalamnya ini masih sangat cantik. Dalam plafon-plafonnya juga masih sangat bagus karena juga masih mobil baru. Oke nih Mas ya. Apa iku jenenge? Motor iki kapiken lho mare. Wah, apike nemen. Ini jok tengah. Ini bisa dilipat sampai relatif geblak. Apa ya, bisa nyaman gini lah. Ini gini. Jadi kalau yang tengah ini saya kira kalau dengan CRV 2.4 dengan yang lain-lain saya kira mirip lah. Oh, dan ini ada sunroof dari depan Mas kamera. Door trimnya sama syuting Mas. Door trimnya itu apik ngono ya. Door trim belakang itu wis pokoknya apik intine. Door trimnya apik. Door trimnya ngarep ya apik. Jadi sulit kayaknya kalau ngomong interior. Nah ini beda total untuk dari sisi bahan. Karena ini serinya XLT Limited, ini sangat wow sekali. Door trim, dashboard, airbag, dan model-model konsul tengah ini wis pokoknya wow. Nah ini mobil Amerika yang saya nggak suka ini tipnya paten, modelnya gini. Jadi tip ini terkoordinasi dengan kontrol AC dan semuanya ada di sini. Artinya kalau kita mengganti-ganti juga kurang. Ini ya sama dengan apa ini Odyssey apa gini. Untuk desainnya ini, maticnya ini luar biasa. Kuat teman-teman maticnya. Ini matic ya. Sama tahu ini. Nah itu namanya sunroof ya, sunroof. Oh sunroof. Mas, kayak apa korek? Kuncinya nanti. Tak saya. Mbok sakmu, Amit. Tangan kiri. Ya gak apa-apa. Ini kuncinya. Nah. Nah, kontak on. Ini odonya 183.000. Nah, buka sunroof ini lali aku ki apa. Oh. Nah, ini sunroofnya ini tidak hanya sunroof ya. Ini menurut saya lebih cenderung ke moonroof karena dia lebar pakai banget. Jadi nggak sama sunroof Pajero. Ini lebih lebaran ini sama sunroof Pajero. Ini kayak moonroof ya. Nah, paham ya? Ini kayak moonroof. Bisa jungkit juga. Oh iya bisa. Ini bisa tilt. Bisa tilt juga kan? Oh iya. Sekarang saya coba matikan dulu. Untuk mobil ini lebih baik dari sisi bahan, dari interiornya sama yang model pendahulunya ini lebih baik kalau menurut saya. Dashboard, bahan door trim ini semuanya lebih baik. Nah, istilahnya mobil ini tidak kalah lah sama apa New CRV itu tidak kalah. Untuk keamanan juga sangat wow. Nah, mesin tak ceritani sebentar aja habis ini tentang mesin. Pinhood ala rally look. Ya itu namanya pinhood ini. Dikasih ala rally look. Nah, seperti biasa ngecek mobil ya dideloki kok biasa lo ya. Nah, mesin ini 2.3. Alah kok keselak. Iki tenagane 150 sekian HP. Kalau yang versi yang ini yang apa ini yang 20 ini tenaganya 130 sekian HP. Kalau ini 150 HP sekian. Kalau yang 3000 cc itu 200-an HP. Tapi saya kira yang paling pas tuh yang ini, yang 2300. Jadi yang 2300 itu tenaganya pas. Nah, tenaganya itu juga ini mobil ini juga bisa liar, bisa tenaganya bisa turah-turah istilahnya, bisa lebih-lebih tapi masih terkontrol. Kalau yang 200 HP itu yang 3000 cc itu terlalu over tenaganya. Bahan bakarnya juga relatif boros. Kalau yang 3000 cc itu 1617.
sama seperti Fortuner bensin yang 2.7 itu juga 17, 16, 17. Kalau yang ini masih Logic, ini bahan bakarnya kalau yang seri 23 ini dulu Pak Pogel pernah punya. Nah itu kata-katanya itu 1 liternya kalau di metode full to full kita coba pakai 400 kilo itu 1 liternya masih kalau jarak jauh itu 110-an, dan katanya lebih hemat ini sedikit daripada Kijang Innova bensin. Nah katanya informasinya beliau dulu gitu. Nah kalau menurut saya sih anggap aja sama lah, tapi ngomong sisi tenaga, sisi tarian ini jauh lebih unggul dari yang lain kalau menurut saya. Jadi inilah SUV yang sangat bagus menurut saya, yang relatif dilupakan di tempat kita. Untuk perawatan Ford saya kira juga nggak sulit sekarang. Ini mesinnya kan Duratec 2300, ini juga nggak sulit. Untuk spare partnya ada yang original banget itu Fomoco Irlandia kalau nggak salah, kemudian ada Fomoco Thailand. Nah saya kira jadi untuk spare partnya gampang. Jadi teman-teman buka di online tuh banyak, baru maupun bekas banyak. Jadi kalau ada yang bilang cerita spare partnya sulit, kayaknya sih enggak ya. Saya mengalami sendiri gampang. Kalau cari-cari sensor-sensor kayak gitu, throttle body atau apa itu di online harga baru banyak, barang baru, barang bekasnya juga kampaan itu juga banyak. Nah, jadi harganya masih reasonable ya, harganya masih ya seperti kita kalau membandingkan mobil seperti ini jangan dibandingkan dengan sejuta umat lah. Kita membandingkannya dengan teman-teman biasa ngerawat CR-V 24, biasa ngerawat Grand Vitara kayak gitu J20 itu. Mesin ini juga nggak begitu selisih kalau harga spare partnya mirip-mirip. Cuma untuk di daerah kecil, di kabupaten-kabupaten kecil, teman-teman kalau cari sensor memang agak sulit. Jadi harus istilahnya zaman sekarang kan online kayak gitu, nanti COD-an di rumah, pakai ngomong aja, nggak pakai Shopee, pakai Tokopedia dan sebagainya, itu kan bisa masuk ke sini. Gitu ya. Jadi untuk bahan bakar versi yang lama sama yang ini yang 23, kalau menurut saya iritan yang ini sedikit. Nah terus karena tenaganya juga masih besar yang versi ini tenaganya. Itu kalau sisi kerusakan apa ya, sama aja dengan mobil yang lain. Kalau mesin sih kuat ya, kerusakan ya rata-rata datangnya dari elektrikal, dari kabel, kepangan tikus, konslet kena air ataupun salah penanganan gitu aja. Jadi tetap kalau bisa penanganannya di bengkel yang teman-teman percayai. Nggak perlu pinter-pinter, bengkel yang bisa dipercaya. Nah, kita ini nggak kekurangan orang pinter kok sebetulnya di daerah sini, di mana-mana itu kita kekurangan orang yang dapat bisa dipegang, dipercaya gitu. Kalau uang pinter itu akeh, angelan golek uang sing dipercaya, intinya ngono. Oke ya, jadi secara overall kedua ini kurang lebihnya mirip-mirip, tapi kita nggak perlu banyak mendebatkannya. Keduanya sama lah. Nanti teman-teman saya minta komen ya, untuk komen apabila review ini kurang lengkap istilahnya gitu. Oke, habis ini kalau untuk transmisi mobil yang manual ini juga sama dengan mobil-mobil yang lain. Kalau kampasnya habis ya diganti, jadi mau ganti kampas matahari itu kalau versi yang manual. Kampasnya juga banyak. Kalau versi yang matic juga sama dengan mobil yang lain, jika dia juga butuh yang namanya ganti uli transmisi. Jadi sama dengan teman-temannya yang lain, tidak ada yang aneh-aneh, nggak ada yang kudu ini treatment khusus. Saya kira mirip. Teman-teman biasa ngerawat Vitara J20, biasa ngerawat CR-V 24, biasa ngerawat X-Trail juga sama, biasa ngerawat Harrier juga sama. Nanti kalau sudah punya nanti baru bisa menyayangi. Jadi sebelum beli itu istilahnya apa ya, kita nggak usah banyak terlalu dalam tanda kutip fobia. Jadi keweden. Jadi kita kalau srek ambil nanti sambil jalan, oh mobilnya minta begini. Jadi kita sebagai manusia ini kan punya perasaan, nanti kendaraan ini minta gimana nanti kita tahu sendiri. Sing penting kenal dhisik. Nek kenal kan kok sayang ya, nek gak kenal gak iso sayang. Gak kenal gak apa moro-moro sayang iki apa iku, bahaya iku. Jadi kudu kenal dulu baru sayang. Tak coba ngidupan yang ini. Mas ini enak kok. Tak hidupkan sih, bismillah. Tapi biasa. Idle up. Oh, idle up. Dia kalau start naik gasnya, kemudian baru turun.
Untuk AC kedua mobil ini dingin, mesinnya halus, ini hidup. Dek, Mas kameramen, ini Mas kameramen. Aku tak lungguh nang gurine gas. Aku tak lungguh nang gurine gas. Itu ora beracun. Enggak, tapi nek mbok hirup terus ya beracun. Jadi kalau ada orang menyalakan mobil di sini, ini kan mesin hidup. Kalian jangan duduk di sini. Ini jenenge ula marani gepuk. Ini hidup. Ya hidup ya. Neng iku ora sulapan, iku ora sulap, Pak. Iki memang hidup mesinnya. Mesinnya hidup. Karena kan tadi udah tak pakai muter-muter, jadi sudah panas, jadi nggak keluar air. Coba yang ini. Ini. Kita starter. Nah. Oke ya teman-teman, kalau lihat beginian ini beda rek resik iki pembakarannya ya, karena faktor umur ya. Ini airnya masih keluar, airnya masih keluar. Baunya beda memang. Sana juga nggak ada bau bau uli nggak ada, beda kepedesannya, tingkat kepedesannya beda, emisinya beda ya, karena kan ini mesin yang lebih baru. Sana itu Zeltec dan ini sudah Duratec. Duratec ya apa aku kurang ngerti kan, pokoknya tek no wis. Ini mesinnya Duratec. Mobil ini masih, kalau menurut saya masih dalam keadaan yang saya review yang hitam ini masih dalam keadaan di atas 80% mobil ini. Dari barunya dulu penurunan fungsinya mungkin masih paling mentok 10%. Nah, artinya masih sangat wow. Kalau yang sana itu lebih kondisinya mungkin lebih kurang dari ini sedikit karena sudah faktor umur ya. Jadi kalau kita ngomong harga, memang yang itu kurang lebihnya 40 jutaan lebih murah, 40 hingga 50 juta lebih murah daripada yang ini. Nah, kalau yang masih sudah begini tuh pasarannya juga di atas 100 pastinya, apalagi yang tipe limited. Nah itu kalau saya lihat di pasaran sih masih 115-an kalau nggak salah ya, di tahun 2022 akhir ini. Nah, tapi balik mana kabeh kondisi. Nah, untuk yang teman-teman masih mending, kayaknya sulit untuk mau meminang yang seperti ini. Kalau yang teman-teman sudah punya pikiran yang pas dan memang kebutuhannya itu satu, nyaman. SUV itu untuk segala medan, nyaman untuk segala medan. Jadi mobil ini bisa dipakai balapan di tol. Maksudnya yo balapan ki pikiranmu aja sing aneh-aneh rek ya. Maksudnya mobil ini bisa kecepatan tinggi, bisa dipakai nguber waktu, bisa dipakai ke pegunungan, bisa dipakai ke pantai, dan yang atas ini bisa dipakai untuk camping ground juga. Kalau teman-teman menambah roof rack dan roof tent itu bisa dipakai. Bisa dipakai ke mall, mobilnya juga cakep banget secara sisi desain. Bisa dipakai pertemuan antar bisnis karena mobilnya cukup bergaya. Mohon maaf kalau dipakai untuk charteran atau istilahnya persewaan kurang cocok. Nanti malah rugi teman-teman. Jadi ini fungsinya bukan untuk kendaraan komersil, tapi untuk kendaraan teman-teman sahabat eksekutif muda yang sudah mapan. This is car. Sana juga iya sama. Jadi ini untuk kedua mobil ini sekarang mesinnya hidup semua ini ya. Jadi ini untuk prestisnya dapat. Kalau ini dari sisi harga dia sangat terjangkau. Hanya kepala 6 sih saya jual ini. Kepala 6. Kalau ini masih 100 up ya pastinya. Oke, saya kira gitu cukup teman-teman ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe terus YouTube kami Atmat Jaya Motor. Mudah-mudahan apa yang selalu kami sampaikan ini bisa membawa manfaat dan berkah untuk sesama.
Apa yang saya sampaikan di sini hanyalah pendapat pribadi dari saya secara pribadi. Jadi saya tidak mewakili siapapun ataupun sponsor apapun. Nah, tidak ada orang pot yang bayar saya, tidak ada. Jadi ini murni dari saya sendiri, dan apa yang saya sampaikan berdasarkan apa yang saya ketahui dan diceritani sama teman-teman. Maka untuk itu saya butuh teman-teman untuk komen. Nanti dipakai diskusi tidak apa-apa di kolom komen itu. Yang pernah punya pakai Ford Escape, perawatan ada di mana, bengkel recommended di kota mana ada mana. Dan untuk teman-teman sahabat bengkel yang tanda kutip sering menangani seperti ini, boleh mencantumkan alamat dan nomor HP-nya yang ada di kolom komentar. Mbak Menowo bisa saling membagi rezeki antara para subscriber ini. Terima kasih. Mohon untuk para suhu yang sudah hafal dengan mesin 23 Duratec, 30 Duratec ataupun yang 20 Zeltec ini, menambahi apa yang sudah saya sampaikan. Kalau memang saya salah, silahkan ditegur, tidak apa-apa. Namanya kita juga belajar, saling belajar di sini. Saya bukan ahli. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.